Sekarang kita akan membahas tentang materi pertama kelas 12 MIPA tahun pelajaran 2020-2021 adalah yang pertama adalah sifat koligatif larutan. Apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Yaitu sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat larutan yang hanya tergantung pada zat terlarut atau jumlah partikel zat terlarut tersebut di dalam larutan. Kemudian di sini ada istilah larutan. Ada istilah larutan. Apa itu larutan? Larutan itu adalah suatu fase atau suatu wujud yang terdiri atas dua zat yang berbeda. Ada pelarut dan ada zat terlarut. Apa itu pelarut? Pelarut itu adalah suatu zat yang melarutkan zat terlarut. Kemudian zat terlarut itu apa? Adalah suatu zat yang terlarut. Kemudian pelarut itu biasanya fase zat pelarut itu adalah berwujud cair. Kemudian zat terlarut ini fasenya pada umumnya berwujud padat atau bisa juga cair. Dia bisa tetapi keadaan cair di sini adalah pekat. Oke. Kemudian contoh dari suatu larutan itu misalnya gula dan air akan menghasilkan larutan gula. Kenapa gula dan air ini disebut suatu larutan gula, bukan cairan gula? Karena di dalam larutan gula itu terdapat zat terlarut adalah gula yang terlarut Kemudian pelarutnya adalah air. Jadi yang melarutkan gula ini adalah air. Makanya disebut larutan gula. Kemudian bagaimana kalau misalnya es jeruk? Apakah bisa dibilang atau bisa disebutkan sebagai larutan jeruk? Sebenarnya bisa. Karena yang tergandung di dalam es jeruk ini adalah, kita nggak pakai gula air putih ditambah dengan sari jeruk. Ini bisa kita analogikan sebagai suatu larutan. Jadi air putih ini sebagai pelarut, kemudian sari jeruk ini adalah sebagai zat terlarut. Oke. Kemudian sifat koligatif larutan itu hanya tergantung kepada banyaknya zat
terlarut, tidak tergantung pada jenis pelarut. Ya, inilah yang menjadi kunci utama dalam sifat koligatif larutan. Jadi dia hanya tergantung pada banyaknya ya atau kuantitasnya dari suatu zat terlarut tersebut. Kita bisa analogikan seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita memiliki atau kita mau merebus air doang, ya, air sendiri. Kemudian ini kondisi A. Kemudian yang kedua ada air yang kita masukkan, misalnya sayur atau apa gitu ya, atau ikan, daging atau apa segala macam. Ketika kita ya dengan sama-sama merebus ini ya, kondisi A dan kondisi B, kita sama-sama merebusnya dengan kondisi api yang sama, yang manakah yang duluan mendidih? Kira-kira yang mana yang duluan mendidih? Ya, menurut sifat koligatif larutan, yang duluan mendidih itu adalah yang air saja. Karena apa? Dalam kondisi B itu terdapat sayur. Sehingga titik didih yang digunakan pada kondisi B itu lebih tinggi dibandingkan titik didih yang tanpa ada sayurnya. Misalnya ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian karena ada gangguan si sayur, maka pada kondisi si B ini akan mendidih pada suhu 110 derajat Celcius. Jadi seperti itu analogi untuk sifat koligatif larutan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari.